Film diawali dengan sekelompok remaja yang sedang melakukan acara bakar-bakar. Fokus cerita tertuju pada seorang gadis bernama Helena, yang saat itu marah kepada kekasihnya dan bermaksud meninggalkan acara tersebut. Ketika Helena mendekat ke tumpukan plastik, ia mencium bau busuk yang menyengat. Dikira itu adalah bau sampah. Helena berniat memeriksanya. Namun, tiba-tiba ia berlari dan sampai di rumah ibunya yang terapung di atas laut. Ibunya, yang sakit keras, memilih tinggal di rumah apung ini untuk memisahkan diri dari dua anaknya dan suaminya. Bahkan, lengannya dipasangi lonceng agar lebih mudah meminta bantuan. Melihat kondisi ibunya yang tiba-tiba kritis, Helena segera pergi ke rumah utama untuk memberitahu ayahnya. Namun, setibanya di sana, Helena tak sengaja mendengar suara berisik dari dalam kamar. Tepat saat ia akan memeriksanya, dan rumah apung itu meledak dengan ibunya masih di dalamnya. Semua kejadian tersebut hanyalah kisah yang Helena ceritakan kepada psikolognya. Ternyata, saat ini Helena berada di pusat rehabilitasi setelah mengalami trauma berat atas kejadian tersebut. Dokter menyatakan bahwa Helena sudah sembuh dan boleh pulang hari ini. Helena sangat senang mendengar itu dan segera berkemas, tepat saat ayahnya datang untuk menjemput. Saat perjalanan pulang, ayahnya menunjukkan sebuah buku yang ia tulis khusus untuk Helena dan kakaknya bernama Nick. Ayahnya, yang berprofesi sebagai penulis, membuat buku tersebut sebagai ungkapan cintanya kepada kedua putrinya. Setiba di rumah, Helena langsung berlari ke kamarnya dan berbaring di atas kasur yang sudah 10 bulan tak ia rasakan. Saat Helena melihat Nick, kakaknya, yang sedang berenang di dekat rumah, ia memutuskan untuk menyusulnya. Helena terkejut saat mengetahui bahwa Trina, mantan pengasuh ibunya, kini sudah menjadi kekasih ayahnya dan mereka akan segera menikah. Helena merespons dengan ekspresi datar dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah 10 bulan di tempat rehabilitasi, Helena harus menghadapi kenyataan bahwa rumah apung yang menjadi tempat terakhir ibunya kini kosong tanpa isi. Inilah Nick, kakak Helena, yang sudah selesai berenang. Mereka berdua langsung bergosip tentang keberadaan Trina yang akan menjadi calon ibu tiri mereka. Mereka mengingat stigma umum bahwa ibu tiri selalu dianggap jahat. Nick bahkan memiliki teori bahwa kematian ibu mereka disebabkan oleh Trina, yang ingin menguasai ayah mereka dan seluruh hartanya. Helena kemudian pergi ke dapur dan bertemu Trina yang sedang memasak. Trina langsung memeluk Helena dan mengatakan bahwa ia paham Helena dan Nick sulit menerima kenyataan kehadirannya di rumah ini. Namun, Trina berkata bahwa masa lalu harus ditinggalkan agar mereka bisa fokus pada masa depan. Penasaran dengan papan tulis yang biasa terpasang di dinding, Helena mencarinya di gudang dan menemukan papan tulis serta lonceng milik ibunya. Ia juga menemukan foto keluarga yang menampilkan Trina, membuatnya berpikir bahwa mungkin Trina memang terlibat dalam kematian ibunya. Namun, Helena memutuskan untuk tetap berpikiran baik dan tidak berprasangka buruk terhadap Trina. Singkat cerita, malam tiba. Saat Helena sedang membaca buku di kamarnya, ia mendengar suara aneh dari kamar lain. Suara itu terdengar seperti Trina yang sedang kesakitan, serta suara ayahnya yang juga terdengar lelah. Helena tidak yakin apa yang sedang mereka lakukan, apakah bermain karambol atau permainan lainnya, sehingga ia memutuskan untuk tidur saja. Namun, beberapa saat setelah Helena memejamkan mata, terjadi fenomena aneh di kamarnya, seolah-olah ada seseorang yang mengganggunya. Keesokan harinya, Helena dan Nick memutuskan untuk berenang di laut demi menghilangkan kepusingan mereka atas kehadiran calon ibu tiri. Setelah puas bermain air, mereka berjemur, hingga seorang pemuda bernama Helmut, pacar Helena, muncul. Helmut datang untuk mengantarkan bahan makanan pesanan Trina, karena Helmut bekerja di toko kelontong. Namun, momen mereka terganggu oleh kehadiran Trina, membuat Helmut segera pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Malamnya, saat sedang menonton TV bersama, Helena merasa risih melihat Trina dan ayahnya yang bermesraan tanpa peduli pada kedua anaknya. Helena langsung beranjak pergi ke rumah apung untuk menyendiri. Namun, alih-alih bernostalgia, Helena justru mengalami teror saat melihat penampakan sosok ibunya yang menyeramkan.
Helena mulai halusinasi parah. Namun beruntung ada Nick yang datang setelah mendengar teriakannya. Mereka teralihkan oleh kehadiran Trina yang seolah-olah mengawasi mereka dari luar jendela. Keesokan harinya, Trina mengajak Helena ke kota untuk mengembalikan beberapa barang belanjaan. Di perjalanan, Trina memacu mobil dengan kecepatan tinggi, membuat Helena merasa tidak nyaman. Setibanya di kota, mereka mampir ke warung kopi untuk berbincang. Trina bercerita tentang masa lalunya sebagai pengasuh. Namun perhatian Helena teralihkan oleh 3 anak kecil yang duduk di sudut ruangan. Trina menyadarkan Helena bahwa di sana sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Di luar, terlihat ada Helmut yang sedang bekerja. Helena dan Trina pun langsung pergi ke toko untuk mengembalikan barang yang diretur. Helena sendiri memilih untuk menemui Helmut di gudang belakang sembari membuat janji untuk bertemu pada pukul 2 dini hari anti pagi di sebuah bukit dekat rumah, dengan maksud untuk merajut kembali kisah asmara yang sempat terputus. Couldn't find the milk? Sesampainya di rumah, sudah ada ayah yang sedang menunggu, tapi beliau lebih menyambut kepulangan Trina dibandingkan anak putrinya sendiri. Helena yang dongkol pun langsung masuk ke dalam rumah, tepat saat Nick, kakaknya, berteriak kegirangan. Ternyata Nick sedang berada di kamar Trina. Mereka mengacak-acak isi laci milik Reel, yang di dalamnya terdapat banyak sekali alat tempur yang menjadi penyebab Trina sering teriak kesakitan malam-malam bersama si ayahnya. Malamnya, tepat pukul 2 dini hari, Helena meminta Nick untuk menemaninya pergi ke bukit belakang rumah dengan maksud untuk menemui Helmut, yang akan datang sesuai janji tadi siang. Namun, setelah beberapa saat menunggu, Helmut tak kunjung muncul. Helena dan Nick pun akhirnya pulang kembali ke rumah dan memutuskan untuk langsung tidur saja. Tak lama setelah Helena memejamkan matanya, muncullah Helmut yang datang masuk melalui jendela. Ia meminta maaf karena datang terlambat. Helmut beralasan bahwa dirinya baru saja terjatuh yang mengakibatkan tulang belakangnya patah. Ketika Helena akan menolongnya, Helmut tiba-tiba bergerak secara aneh. Dan Helena pun segera keluar dari kamar. Ternyata hari sudah pagi, sehingga apa yang terjadi barusan lagi-lagi hanya sekedar halusinasinya saja. Di luar, terlihat ada para polisi dan sebuah helikopter yang sedang mengevakuasi jasad korban yang diketahui menghilang sejak semalam. Helena benar-benar terkejut saat menyadari jika korban yang dimaksud adalah tubuh Helmut, yang diketahui tenggelam dan belum diketahui apa penyebabnya. Seorang bapak-bapak pun mendekati Helena dan mengatakan kemungkinan besar Helmut terpleset dari kapal dan jatuh membentur benda keras. Hal itu bisa dipastikan dari punggung Helmut yang patah, persis seperti halusinasi Helena tadi malam. Helena dan Nick pun mulai mencurigai Trina sebagai tersangka atas kematian Helmut. Mereka berasumsi bahwa alasan Trina melakukannya adalah karena tak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam rencananya menguasai keluarga ini. Setelah tahu jika Helmut adalah pacarnya Helena, mereka sadar bahwa mereka berdua mungkin akan jadi target selanjutnya. Helena pun mencoba menjelaskan teori mereka kepada sang ayah, tetapi beliau tidak percaya dan meminta Helena untuk jangan mengada-ada. Sadar bahwa waktu mereka tidak banyak, Helena dan Nick pun segera menjalankan rencana untuk membongkar sosok Trina, tepat saat sang ayah akan mengadakan acara pesta di rumahnya untuk merayakan penjualan buku terbarunya. Trina terlihat sedang sibuk melakukan persiapan. Hal itu dimanfaatkan oleh Helena untuk mengambil sesuatu dari dalam tasnya, demi mengetahui siapa nama asli si Trina ini. Setelah dicocokkan dengan berkas-berkas miliknya yang lain, tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan. Namanya memang benar adalah Trina Summers, dan sudah bekerja sebagai seorang pengasuh pribadi sejak 10 tahun yang lalu. Singkat cerita, malam pesta pun tiba. Helena dan Nick terlihat kurang antusias dengan pesta yang diadakan oleh sang ayah. Mereka masih fokus pada rencana untuk membongkar sosok Trina yang jahat. Helena nekat menemui Trina yang sedang berada di dapur dengan berpura-pura membantu pekerjaannya. Trina kebetulan sedang memasak ayam panggang spesial yang sudah ia siapkan selama 7 jam lamanya. Ketika Trina pergi menemui para tamu di depan, Helena diminta untuk beres-beres dan membuang sampah. Tepat saat satu kal jatuh dan menggelinding ke bawah oven, tiba-tiba Helena kembali mengalami halusinasi. Ia melihat sosok penampakan seorang bocah yang tidak dikenal. Karena terkejut, Helena tak sengaja menyenggol meja makan, membuat ayam panggang jatuh ke lantai.
Pesta pun langsung berakhir. Trina marah besar. Begitu pula dengan sang ayah yang merasa sangat kecewa terhadap anak bungsunya. Meskipun Helena sempat mencoba meminta maaf, tampaknya sang ayah sudah sangat kecewa. Ketika Helena membahas topik pilih kasih, bahwa sang ayah lebih memihak calon ibu tirinya, amarah sang ayah semakin memuncak dan ia segera menyudahi perbincangan tersebut. Keesokan paginya, ayah mereka pamit untuk pergi bekerja. Sementara itu, Helena dan Nick menghadiri acara pemakaman Helmut, di mana Trina juga hadir. Di pemakaman itu, Helena kembali melihat penampakan bocah perempuan yang ia lihat sewaktu di warung kopi. Helena pun mengikutinya, berusaha mencari tahu siapa sosok itu sebenarnya. Penelusuran ini membawanya ke kuburan terbengkalai dekat pemakaman, di mana Helena menemukan 3 makam yang ditempatkan berderetan. Makam itu adalah makam satu keluarga dengan nama belakang W. Penasaran, Helena dan Nick segera mencari tahu tentang keluarga W dan menemukan bahwa ketiga bocah tersebut adalah kakak beradik yang tewas dibunuh oleh seorang pengasuh bernama Mildred Kemp. Dalam salah satu foto, terlihat ibu ketiga bocah itu mengenakan sebuah kalung mutiara yang mirip dengan yang biasa dipakai oleh calon ibu tiri mereka. Tanpa mencari tahu lebih lanjut tentang kasus ini, Helena dan Nick, yang sejak awal tidak menyukai Trina, semakin yakin bahwa Trina adalah seorang psikopat yang terbiasa menghabisi majikannya untuk menguasai harta benda mereka. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga mereka, menurut Helena dan Nick, adalah dengan mencuri kalung mutiara yang ada di kamar Trina untuk dijadikan barang bukti di kepolisian. Karena kamar Trina terkunci dari dalam, Nick mencoba masuk melalui jendela. Tak lama setelah Nick bergerak, Helena dikejutkan oleh kemunculan Trina yang keluar dari kamarnya dan menyerahkan kalung mutiara yang berusaha mereka curi. Trina terlihat memegang sebuah suntikan, berniat membius Helena. Beruntung, Helena berhasil lolos dengan cara masuk ke dalam kamar Nick dan menutup pintunya rapat-rapat. Nick terlihat sudah terbaring di sana dan mengaku telah disuntik bius oleh Trina. Kini, Helena harus berjuang sendirian untuk keluar melalui jendela dan pergi ke kantor polisi. Layaknya cerita thriller pada umumnya, mobil yang Helena gunakan tiba-tiba sulit dihidupkan. Namun akhirnya, Helena berhasil lolos dari Trina dan langsung pergi ke kantor polisi. Di sana, Helena menemui serif yang sebelumnya ia temui dan melaporkan bahwa sosok Mildred Kemp, tersangka pembunuh keluarga W, adalah Trina calon ibu tirinya. Awalnya, serif tampak bingung, tetapi setelah Helena menunjukkan kalung mutiaranya, ia percaya dan meminta Helena untuk menunggu sementara ia meminta bantuan untuk menangkap Trina di rumah. Helena bisa bernapas lega sejenak, bahkan sampai tak sengaja tertidur di kantor polisi. Namun, ketika Helena terbangun, Trina dan serif sudah berada di sana, dan mereka membius Helena hingga tak sadarkan diri. Trina kemudian membawa Helena kembali ke rumah dalam kondisi setengah sadar. Saat Helena mencoba meraih pisau yang tergeletak, usahanya gagal setelah Trina menyadarinya. Tepat ketika Nick sudah siuman dan bersiap untuk menyerang Trina dari belakang, Helena pingsan kembali. Ketika Helena siuman 1 jam kemudian, ia menemukan Trina sudah tak bernyawa, diduga dihabisi oleh Nick. Tak lama kemudian, ayah mereka tiba di rumah, dan bersama-sama, Helena dan Nick mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, bukannya memberikan pengertian, ayahnya justru membuat Helena tercengang saat mengatakan bahwa Nick sebenarnya sudah meninggal dunia bersama ibunya dalam insiden rumah apung. Dengan kata lain, pelaku pembunuhan Trina adalah Helena sendiri. Disinilah kita akhirnya mengetahui fakta sebenarnya. Pada malam kejadian di awal cerita, ketika Helena mencari ayahnya di rumah utama, ia tanpa sengaja mendapati ayahnya dan Trina sedang berselingkuh di salah satu kamar. Helena yang marah berniat membakar rumah utama mereka dengan cara mengambil bensin dari rumah apung. Tepat ketika Nick muncul di sana, Helena yang diliputi amarah tidak menyadari bahwa keran tangki bensin tidak tertutup rapat. Saat Helena menutup pintu dengan keras, lilin penerangan terjatuh, menyebabkan rumah apung meledak dan menewaskan ibu serta Nick, kakaknya. Faktanya, sejak kepulangannya dari tempat rehabilitasi, Helena sebenarnya sendirian tanpa Nick. Ia didiagnosis mengidap skizofrenia, atau semacam penyakit halusinasi yang sangat parah. Kronologi bagaimana Trina terbunuh pun ternyata adalah akibat dari Helena yang berhasil meraih pisau dan menghabisi Trina dengan tangannya sendiri. Ini juga menjelaskan bagaimana Helmut terbunuh. Helmut sebenarnya datang pada pukul 2 pagi di bukit,
Dan Helena sengaja mendorongnya jatuh dari tebing karena Helmut mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada insiden rumah apung. Untuk melenyapkan saksi mata, Helena terpaksa harus menghabisinya. Anna, tell me what happened that night. Semua ini akhirnya diketahui oleh petugas rumah sakit jiwa. Selama dalam perawatan, Helena tidak menunjukkan sedikit pun tanda penyesalan. Sebaliknya, ia malah merobek foto Trina yang masih dianggapnya sebagai tersangka utama atas kematian ibu dan kakaknya. Dan film pun selesai. Oke lah, itu saja alur cerita film Uninvited tahun 2008. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bahas. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari Samporna, sampai jumpa di video berikutnya.